membuat istri lamanya si Raja Bidara ini akhirnya merasa cemburu dan kayak tersaingi gitu sama kecantikan si Ragapatmi. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Dan pada malam ini aku Hatia bakal membawakan sebuah cerita dimana kisah ini adalah kisah cinta yang juga tidak lekang oleh waktu. Dimana di Jawa Tengah kita mengenal dengan kisah cinta Romendu dan Pronocitro. Kalau di Madura ternyata ada juga loh kisah cinta yang menjadi inspirasi oleh orang Belanda untuk menulis karya sastranya. Dan kisah ini berada di Pulau Mandangin, di mana Pulau Mandangin ini menjadi pulau yang menjadi tempat persinggahan terakhir dari kisah cinta yang sangat luar biasa. Jadi kisahnya pada waktu itu di Kabupaten Sampang, Madura ada sebuah kerajaan bernama Raja Pacangan. Waktu itu kerajaannya dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Bidarba. Ya, Raja Bidarba ini memiliki seorang prajurit yang memang dikenal banget gitu loh, yang bernama Bangsa Pate dan Bangsa Cara. Nah, pada suatu ketika si raja ini memiliki seorang pasutri yang sangat cantik dan luar biasa bernama Ragapatmi. Nah, karena kecantikan yang luar biasa, masyarakat sangat menghormati dan juga sangat suka sama si Ragapatmi ini karena memang kecantikannya yang luar biasa. Hal itu membuat istri lamanya si Raja Bidara ini akhirnya merasa cemburu dan kayak tersaingi gitu sama kecantikan si Ragapatmi. Akhirnya muncullah niat piliknya untuk menjatuhkan si Ragapatmi baik di kalangan masyarakat atau di kalangan rakyatnya atau dari kalangan kerajaan waktu itu. Namun pada waktu itu tidak membuahkan hasil apapun karena permaisuri ini si Ragapatmi menang di kecantikannya. Akhirnya si istri pertama ini, permaisuri yang pertama ini tetap merasa tersaingi dan akhirnya dia melakukan cara picik dengan cara mengirimkan sebuah guna-guna karena waktu itu masih tergolong zaman ya begitulah, zaman masih kuno, jadi masih kental dengan ilmu-ilmu hitam. Akhirnya dia menyihir si permaisuri Ragapatmi agar di tubuhnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi pada suatu waktu di mana si putri ini, permaisuri Ragapatmi, tidak keluar dari kamarnya. Ditanyakan nih, biasanya kan Ragapatmi udah biasanya keluar pagi-pagi gitu. Ternyata itu sampai agak siang hari gak keluar dan itu menjadi hal yang bikin panik kerajaan. Akhirnya si Pangeran Bidarba ini masuk ke kamarnya dan ternyata si Ragapatmi ini memang di tubuhnya sudah dipenuhi dengan bau yang tidak sedap, terus kemudian dipenuhi dengan benjolan-benjolan yang bernanah. Nah, hal itu sontak membuat pangeran ini merasa nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Nah, karena hal itu akhirnya takut hal itu dicium oleh rakyatnya dan dianggap itu adalah aib kerajaan, maka si raja ini, si Raja Bidarba berusaha untuk menyingkirkan Ragapatmi. Nah, karena memang si Ragapatmi udah tidak bagus lagi secara kecantikan dan udah baunya menyengat dan dia takut loh hal itu didengar oleh warganya atau rakyatnya. Oleh karena itu dia itu menyuruh prajurit yang memang dipercaya banget, yakni Bangsa Cara. Nah, Bangsa Cara ini dengan suka hati karena dia mengabdikan diri kepada kerajaan dan dia menerima apa yang sudah diperintahkan oleh sang raja. Dan akhirnya Bangsa Cara ini membawa Ragapatmi untuk diasingkan. Dan akhirnya Ragapatmi ini langsung dirawat oleh orang tua si Bangsa Cara sampai pada akhirnya si Ragapatmi sembuh. Nah, sebelum itu raja menyatakan karena ketidakseimbangan dan juga memang berat ya untuk mengasuh orang-orang yang kena penyakit kayak gini. Akhirnya si Raja Bidarba ini mengucapkan kepada si Bangsa Cara, nanti kamu bisa menikahi Ragapatmi baik dalam keadaan sembuh maupun dalam keadaan masih cacat seperti ini. Mendengar perkataan itu, akhirnya si istri Ragapatmi merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh sang raja dan waktu itu masih berstatus menjadi suami si Ragapatmi ini. Sampai pada akhirnya benar-benar dengan ketulusan, ketelatenan si Ragapatmi ini berhasil sembuh dan pada akhirnya Bangsa Cara dan Ragapatmi menikah dan mereka hidup bahagia. Dan untuk menghindari hiruk pikuk adanya kekuasaan, terus kemudian kekayaan dan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang berbau politik, pengen hidup tenteram abadi, pada akhirnya si Ragapatmi dan juga Bangsa Cara hidup di desanya dan tidak ingin bergabung dengan hal-hal yang membuat dia
terkecam keberadaannya. Sampai pada akhirnya nih mendengar hal itu kan satunya ada prajurit yang juga dipercaya oleh Raja Bidarbha ini bernama Bang Sapate. Bang Sapate ini akhirnya memiliki kelicikan gitu ngelihat kecantikan Ragapatmi yang udah sembuh, dia berniat tuh untuk mengambil Ragapatmi dan menikahinya. Dengan keburukan itu akhirnya dia menyatakan nih kepada si bangsa Cara agar dia itu melakukan pencarian rusa. Jadi gitu dia melakukan trik buruknya dan bilang kepada bangsa Cara kalau kerajaan itu akan mengadakan acara dalam rangka tasyakuran kesehatan atau kesembuhan dari permaisuri Ragapatmi ini. Tapi ternyata dia disuruh mencari 100 ekor rusa ke Pulau Mandangin. Namun ternyata itu tidak beneran disuruh oleh Raja Bidarbha, karena itu memang akal liciknya dia agar bisa menikahi Ragapatmi dan mengambilnya dari dia. Nah akhirnya dia berangkat dong dengan benar-benar dia mengabdi kepada kerajaan. Akhirnya bangsa Cara ini berangkat ke Pulau Mandangin untuk berburu 100 rusa. Dia membawa 2 ekor anjing peliharaannya. Apa yang terjadi? Ternyata dia dibuntuti dari belakang oleh Bang Sapate ini, dan dia itu sudah hampir mencapai 100 rusa. Dia itu langsung dibunuh oleh Bang Sapate. Itu ditusuk oleh keris yang udah dikasih racun, sehingga nggak lama kemudian akhirnya langsung meninggal di tempat. Dan diketahui hal itu, ternyata anjingnya yang 2 ini langsung menggonggong dan memberikan informasi. Jadi si anjing ini kan udah setia banget gitu kan ya sama bangsa Cara. Dia itu langsung pulang dan memberikan informasi kepada Ragapatmi kalau ya namanya anjing ya hanya menggonggong saja, dan akhirnya si Ragapatmi mengikuti apa yang udah dikasih isyarat oleh si anjing ini. Dan melihat itu suaminya udah meninggal, akhirnya Ragapatmi ini kayak nggak terima, shock gitu, dan dia juga bunuh diri. Dia ngambil kerisnya dan menusukkannya kepada tubuhnya, kan itu udah ada racunnya gitu kan. Sampai pada akhirnya si Ragapatmi meninggal di samping si suaminya ini. Dan namanya juga anjingnya udah nggak kurus gitu kan, anjingnya udah nggak kurus. Pada akhirnya anjing ini dengan setia menemani mereka dan kelaparan, dan pada akhirnya anjingnya meninggal dunia bersama mereka. Hingga saat ini makam mereka ada di Pulau Mandangin dan diabadikan beserta kedua anjingnya. Jadi memang kita ini menjadi kisah inspirasi yang terus digali oleh masyarakat, terutama udah menjadi inspirasi bagi penulis-penulis Belanda pada waktu itu di tahun 1874. Dan itu adalah kisah cinta yang bisa aku bawakan yang gak lekang oleh waktu di Pulau Madura. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan jika ada cerita baru dari channel ini.